Halo filmmakers, welcome to Daunet Films. Nah, akhir-akhir ini tuh gue lagi sibuk banget buat produksi-produksi. Ada produksi kayak iklan kemarin, lalu juga produksi pre-wed gue yang konsepnya astronot-astronot. Dan salah satu editor gue, Bapak Dana, ini pengen banget nih sebuah monitor baru yang pengen ditaruh di rumahnya. Nah, sebenarnya keperluan monitor editor itu biasanya Dana sendiri itu pakai 2 monitor kalau di kantor. Tapi karena dia di rumah itu pakai laptop, jadi butuh banget monitor yang ultra wide. Nah, akhirnya gue ketemu sama satu opsi, monitor yang baru launching dari Xiaomi. Nah, monitor apakah ini? Ini adalah Xiaomi Mi 30 HF CW. Oke, ya itu dia intronya ya. Banyak mengandung Microsoftan ya. Kenapa? Karena sebenarnya monitor ini itu monitor yang rangkap fungsi dengan harga yang affordable. Kalau kita lihat harganya, ini murah banget untuk standar monitor. Kenapa? Karena gue tuh sering banget ya review monitor yang harganya 20-30 juta. Kali ini monitornya harganya lebih affordable. Nah, tentunya dengan harga segini, kita tuh perlu banget ngeliat data-datanya dan real use case skenario. Maksud gue gini loh, banyak orang compare tuh selalu data-data semua, tapi nggak tahu rasanya di lapangan. Kayak jadi colorist tuh, monitor yang enak kayak apa sih? Jadi editor Premiere Pro itu yang enak kayak apa sih? Jadi editor After Effects enaknya kayak apa sih? Nah, kebetulan Dana ini adalah editor untuk offline editor. Dia juga megang untuk online editor tapi nggak nyampe colorist. Jadi menurut gua dia itu butuh monitor yang secara aspek rasio dia itu lebih lebar, secara color gamut dia nggak tinggi-tinggi sampai atas banget. Secara panel menurut gua panel FA atau panel IPS itu cukup, dan refresh rate itu mesti tinggi karena dia main game apa lu? Main apa? Genshin Impact dan juga Valorant. Itu alasannya. Nah, oke, sudah cukup cerita tentang Dana. Kita langsung saja ngebahas tentang monitor ini. Kira-kira monitor ini itu secara keseluruhan speknya seperti apa? Nah, untuk monitor ini itu punya screen size 30 inch dengan resolusi 2560 x 1080. On paper, monitor ini tuh punya brightness 300 nits, kontras rasio 3000:1, dan untuk refresh rate-nya itu bisa sampai 200 Hz. Nah, on paper monitor ini juga diklaim 99% sRGB. Dan katanya udah punya yang namanya TUV Rainline Certificate yang aman buat mata kita. Sertifikat kayak gitu tuh kadang-kadang nggak gue perhatiin kecuali dia Pantone atau Kalman. Untuk curvature-nya dia tuh 1800R yang pasti ini paling nyaman ya di mata ya. Dan dia punya teknologi yang namanya DC dimming. Ini untuk meminimalisir yang namanya screen flicker. Sebenarnya secara on paper monitor ini tuh enak banget. Bahkan kalau gue taruh nih di layar gue kayak gini, ini monitor yang secara screen size dan aspek rasio itu pas banget, 30 inch. Monitor utama yang gue pakai itu juga ada yang 32 inch, jadi selisih dikit banget. Untuk tombolnya sendiri di sini pakai standar yang kayak Xiaomi biasanya, pakai button-button seperti ini. Dan feel pencetnya ya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial banget gitu. Ya namanya monitor dengan harga yang terjangkau ya. Tapi secara features di dalamnya settingannya nggak susah-susah banget. Biasanya kita juga kalau kalibrasi itu selalu taruh di angka-angka tertentu yang memang biar akurat di situ. Lalu monitor ini meskipun monitor yang harganya terjangkau tapi punya beberapa fitur yang unik yang dimiliki monitor-monitor mahal, kayak fungsi BIP dan juga PIP, picture in picture yang ngecil gitu, lalu picture by picture, jadi bisa sebelah-sebelah antara misalnya PS5 sama PC kita. Lalu untuk port di sini juga cukup lengkap. Pastinya ada port untuk adapternya, lalu ada 2 HDMI port dan juga 1 display port. Di belakangnya juga ada jack 3,5 untuk headset atau kita taruh speaker. Karena kalau misalnya kalian mau setup minimalis, kabel yang bagus untuk speaker itu ada di belakang monitor, jadi lebih rapi. Untuk standnya di sini sebenarnya build quality-nya udah cukup oke untuk monitor seharga 3 jutaan, tapi sayang banget di sini dia nggak bisa naik turun. Jadi dia cuma bisa ngadep ke atas sama ke bawah. Jadi angle-nya bisa diubah, tapi ketinggiannya nggak bisa diubah. Lalu di stand-nya juga ada lubang untuk kita bisa masukin kabel di situ. Untuk build quality ya ini standar monitor 3 jutaan terbuat dari beberapa bahan plastik, ada juga besi-besinya. Untuk
untuk kayak feel-feel pencetan itu semua terasa plastik banget, tapi secara overall ini masih kelihatan elegan dan minimalis. Jadi kalau kalian pakai buat ala-ala gaming ya ini cocok banget. Kalau kalian pakai untuk di productivity kelihatan oke banget dari penampilannya. Nah, itu kalau secara on paper dan experience yang gue rasakan dari monitor ini. Gimana kalau misalnya dari hasil tes yang kita lakukan? Sebenarnya kita agak surprise ya, karena ternyata dari hasil tes monitor ini itu hasilnya cukup tinggi. Tes yang kita lakukan menggunakan X-Rite dan juga menggunakan DisplayCal. Untuk sRGB-nya di sini memang benar 99% lebih, dan untuk DCI P3 di sini dapat di angka 90%. Sesuai lah. Kalau untuk editor ya ini cocok, tapi ingat editor yang seperti apa. Kalian bisa pakai untuk offline editing, mungkin online editing After Effects masih masuk, tapi kalau kita pakai untuk DaVinci Resolve, color grading dan lain-lain, ini mungkin masih di bawah standar yang ada. Dan untuk Delta I yang tadinya gue kira berantakan, ternyata Delta I-nya juga masih kurang dari 2. Kurang dari 2 itu artinya melesetnya juga cukup sedikit. Mungkin ya kalau kalian nggak kalibrasi, monitor ini tuh punya masalah di warna biru, yang warna birunya kurang konsisten. Tapi setelah dikalibrasi, warna birunya itu bisa jauh lebih rapi. Kayak deltanya di warna biru itu kurang lebih segini, tapi setelah kita kalibrasi warnanya bisa jauh lebih rapi. Nah, lalu untuk brightness-nya juga kita tes juga, dan brightness 300 nits ini juga udah cukup terang kalau misalnya kalian pakai di ruangan yang cukup terang. Kalau misalnya ruangan kalian terkontrol ya ini cukup banget sih 300 nits. Nah, lalu untuk kontras rasio, seperti yang video-video sebelumnya gue udah bilang, kontras rasio tuh penting banget karena untuk ngelihat bagian gelapnya banget sama bagian terangnya banget itu ada di kontras rasio. Dan dari hasil pengetesan kita, kontras rasionya lebih tinggi daripada yang diklaim. Yang diklaim itu 1:3000, tapi setelah kita tes monitor ini tuh dapat di angka 4400:1. Jadi lebih tinggi sekitar 1000-an. Dan seperti yang gue bilang, ketika kita ngomongin kontras rasio tuh penting banget ya. Karena monitor kalau misalnya colornya tinggi banget tapi kontras rasionya rendah, itu kedalaman warnanya juga nggak dapet. Tapi ketika kontras rasionya bagus tapi warnanya ya standar-standar aja, ini udah cukup banget untuk kita pakai buat kerja atau pakai untuk gaming. So, kurang lebih itu dia ya untuk monitor dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi 30 HFCW ini. Menurut gua ini udah cukup lah kalau kalian pakai untuk editing offline editing atau basic editing. Dan ultra wide-nya ini membantu banget kalau misalnya kalian pakai buat ngedit-ngedit dengan timeline yang sangat banyak. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.